Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indri Algrini dengan PM 2023-860073. Saya dari kelas 1 SDKB Prodi PGSD STKIP Kusuma Negara. Pada kesempatan ini atau dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan bimbingan dan konseling di dalam pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling? Jadi, bimbingan dan konseling merupakan proses yang berkesinambungan dalam membantu individu, dalam hal ini siswa, agar dapat mengerahkan dan mengembangkan dirinya secara optimal sesuai kemampuannya, dan agar individu tersebut dapat memahami diri dan menyesuaikan dengan lingkungannya. Di sekolah, bimbingan dan konseling secara tidak langsung menunjang tujuan pendidikan dengan menangani masalah dan memberikan layanan secara khusus pada siswa agar siswa dapat mengembangkan dirinya secara penuh. Tujuan bimbingan di sekolah ialah membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar. Apa dan bagaimana sih kedudukan bimbingan dan konseling di dalam pendidikan? Jadi, bimbingan dan konseling berada dalam posisi kunci dalam sebuah lembaga pendidikan, yaitu institusi sekolah sebagai pendukung maju atau mundurnya mutu suatu pendidikan. Peran bimbingan dan konseling dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak hanya terbatas pada bimbingan yang bersifat akademik, tetapi juga sosial, pribadi, intelektual, dan pemberian nilai. Pendidikan yang tercipta tidak hanya akan menciptakan manusia-manusia yang berorientasi akademik tinggi, namun dalam hal kepribadian dan hubungan sosialnya rendah, serta tidak mempunyai sistem nilai yang mengontrol dirinya, sehingga yang dihasilkan pendidikan hanyalah robot-robot intelektual dan bukannya manusia seutuhnya. Secara formal, kedudukan bimbingan dan konseling ada dalam sistem pendidikan di Indonesia antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik melalui bimbingan dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Nomor 2, PP nomor 28 untuk SD, PP nomor 29 untuk SMP dan SMA tahun 1990 Bab 10 Pasal 25 Ayat 1 yang menyatakan bimbingan adalah bantuan peserta didik untuk memahami diri, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 yang menyatakan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, dan konselor wisyaswara, pamong belajar, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan ada 3 ruang lingkup kegiatan pendidikan, yaitu 1. Bidang administrasi dan kepemimpinan. Bidang ini merupakan bidang kegiatan yang menyangkut masalah-masalah administrasi dan kepemimpinan, yaitu masalah yang berhubungan dengan cara melakukan kegiatan secara efisien. Dalam bidang ini terletak tanggung jawab dan otoritas pendidikan yang pada umumnya mencakup kegiatan-kegiatan seperti perencanaan organisasi, pembiayaan, dan pembagian tugas staf. Pada umumnya, bidang ini merupakan tanggung jawab pimpinan dan para petugas administrasi lainnya. Yang kedua, bidang instruksional dan kurikulum. Bidang ini mempunyai tanggung jawab dalam kegiatan pengajaran dan bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik. Pada umumnya, bidang ini merupakan pusat kegiatan pendidikan dan merupakan tanggung jawab utama staf pengajaran. Yang ketiga, bidang pembinaan pribadi. Pada bidang ini bakal mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan agar para peserta didik memperoleh kesejahteraan lahiriah dan batinnya dalam proses pendidikan yang sedang ditempuhnya, sehingga mereka dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kegiatan pendidikan yang baik harus mencakup ketiga bidang tersebut, karena jika tidak, sekolah hanya akan menghasilkan individu yang pintar dan bercita-cita tinggi, namun mereka tidak mampu memahami potensi yang dimilikinya. Hal ini menyebabkan mereka mengalami kegagalan atau kesulitan sewaktu terjun ke lapangan kerja.
Dalam kondisi yang seperti inilah dirasakan perlunya pelayanan bimbingan dan konseling yang memfokuskan kegiatannya dalam membantu para peserta didik secara pribadi agar mereka dapat berhasil dalam proses pendidikan yang sedang ditempuhnya. Dengan melalui program pelayanan bimbingan dan konseling yang baik, maka setiap peserta didik diharapkan mendapat kesempatan untuk mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin. Untuk dapat melaksanakan kegiatan pembinaan pribadi peserta didik dengan baik, diperlukan petugas-petugas khusus yang mempunyai keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling. Dari keseluruhan proses pendidikan, program bimbingan dan konseling merupakan keharusan yang tidak dapat dipisahkan dari program pendidikan pada umumnya. Apalagi dalam situasi sekarang ini di mana fungsi sekolah atau lembaga pendidikan formal itu tidak hanya membekali para siswa dengan setumpuk ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mempersiapkan para peserta didik untuk memenuhi tuntutan perubahan serta kemajuan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Para peserta didik akan menghadapi masalah pemilihan spesialisasi, pemilihan jurusan pemikiran program, masalah belajar, masalah penyesuaian diri, masalah pribadi dan sosial dan sebagainya, yang membutuhkan penanganan dari keseluruhan sistem pendidikan formal. Adapun kedudukan bimbingan dan konseling menurut kurikulum KTSP diantaranya: 1. Standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Setelah itu ditentukan SKL atau standar kompetensi lulusan melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Yang kedua, lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Yang ketiga, jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 sampai kelas 3. Yang keempat, jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibanding kurikulum 2013. Yang kelima, standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang keenam, TIK sebagai mata pelajaran. Yang ketujuh, penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan. Yang kedelapan, pramuka bukan ekskulikuler wajib. 9. Penjurusan mulai kelas 11. Dan yang ke-10, BK lebih pada menyelesaikan masalah siswa. Selanjutnya, kedudukan bimbingan dan konseling menurut kurikulum 2013. Yang pertama yaitu SKL atau standar kompetensi lulusan, ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan standar isi yang berbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013. Yang kedua, aspek kompetensi kelulusan ada keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang ketiga, jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 sampai kelas 6. Yang keempat, jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibanding KTSP. Yang kelima, proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran di jenjang SMP, SMA, dan SMK dilakukan dengan pendekatan ilmiah, yaitu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Yang keenam, TIK atau teknologi informasi dan komunikasi bukan sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai media pembelajaran. Yang ketujuh, standar penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses. Kedelapan, pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib. Yang kesembilan, peminatan atau penjuruan mulai kelas 10 untuk jenjang SMA atau MA. Yang ke-10, BK lebih menekankan pengembangan potensi siswa.